Nurul Fauzia dengan NIM 28922500089 Prodi Manajemen. Saya di sini ingin menuntaskan tugas UTS mata kuliah Akuntansi Manajemen. Dan di sini saya ingin menjelaskan materi tentang peran akuntansi di dalam manajemen strategi. Akuntansi manajemen adalah berbeda dengan akuntansi keuangan. Sementara akuntansi keuangan berfokus pada pelaporan eksternal. Akuntansi manajemen berfokus pada pengambilan keputusan internal. Hal ini berkaitan dengan penyediaan informasi kepada pemilik dan manajer yang membantu mereka membuat keputusan tentang masa depan bisnis. Akuntansi manajemen menyediakan data tentang biaya produksi barang dan jasa, profitabilitas produk dan jasa, dan kinerja unit bisnis. Peran akuntansi manajemen. Peran akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan strategis. Pengambilan keputusan strategis adalah proses memilih tindakan terbaik untuk mencapai tujuan dan sasaran bisnis. Akuntansi manajemen memainkan peran penting dalam proses ini. Ini memberikan informasi tentang kinerja keuangan bisnis yang penting untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman, mengevaluasi pilihan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada fungsi manajemen strategis. Manajemen strategis membutuhkan informasi keuangan untuk membuat keputusan-keputusan strategis yang tepat berkaitan dengan pemilihan produk, metode produksi, saluran pemasaran, dan hal lain yang bersifat jangka panjang. Strategi keunggulan pada biaya. Cost leadership merupakan strategi kompetitif yang menyebabkan perusahaan sukses dengan memproduksi produk atau jasa dengan biaya yang paling rendah dalam industri. Perusahaan menghadapi perusahaan pesaing dengan cara memproduksi produk dengan biaya yang paling rendah. Selanjutnya yaitu strategi diferensiasi. Diferensiasi adalah strategi kompetitif yang menyebabkan perusahaan sukses dengan cara mengembangkan dan mempertahankan nilai unik yang dirasakan oleh pelanggan. Lalu, strategi fokus adalah strategi kompetitif yang menyebabkan perusahaan sukses dengan cara memusatkan perhatian pada suatu segmen pasar yang spesifik. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan strategis. Yang pertama yaitu analisis biaya. Yaitu data akuntansi manajemen sangat penting untuk mengidentifikasi peluang mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan profitabilitas. Dengan menganalisis biaya setiap aktivitas bisnis, pemilik dan manajer dapat membuat keputusan yang tepat tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya dan meningkatkan proses. Yang kedua yaitu penganggaran dan peramalan, yaitu data yang dihasilkan dalam serangkaian akun manajemen mencangkup kinerja keuangan bisnis. Pada gilirannya, ini digunakan untuk menyiapkan anggaran dan perkiraan. Alat-alat ini penting untuk merencanakan dan mengendalikan operasi bisnis. Anggaran dan perkiraan membantu pemilik dan manajer menetapkan tujuan, mengalokasikan sumber daya, dan memantau kinerja. Mereka juga memungkinkan bisnis untuk mengantisipasi tren masa depan dan menyesuaikan strategi mereka. Yang ketiga yaitu analisis profitabilitas produk dan jasa, yaitu menentukan profitabilitas produk dan layanan sangat penting untuk bisnis apapun. Seperangkat akun manajemen yang dipersiapkan dengan baik menyediakan data penting ini dan membantu dalam mengidentifikasi produk dan layanan mana yang menghasilkan pendapatan paling banyak dan mana yang tidak menguntungkan. 4. Yaitu penilaian investasi, yaitu selain data khusus untuk
produk atau layanan, akuntansi manajemen juga dapat menilai kinerja keuangan unit bisnis. Informasi ini penting untuk mengevaluasi peluang investasi di bisnis yang lebih kompleks. Contohnya studi kasus. Ada banyak sekali contoh untuk penerapan akuntansi manajemen pada masing-masing divisi perusahaan. Dalam kesempatan ini akan dijelaskan salah satunya, yaitu analisis volume laba. Analisis volume laba dalam akuntansi manajemen mengutip Haryani tahun 2018 memudahkan menentukan target unit yang harus terjual untuk menutup biaya yang telah dikeluarkan, alias tidak rugi tapi tidak untung juga. Keuntungannya itu ada 0. Ambil contoh seorang pengusaha UMKM yang hendak berjualan pakaian di pasar dadakan yang biasa digelar pada Minggu pagi. Data yang kita ketahui adalah sebagai berikut. 1. Biaya bahan per unit seharga Rp20.000. Kedua, upah tukang jahit persatuan seharga Rp6.000. Yang ketiga, biaya sewa tempat seharga Rp105.000. Yang keempat, upah penjaga stand seharga Rp5.000. Dan yang terakhir, menetapkan harga jual persatuan sebesar Rp30.000. Selanjutnya itu rumus akuntansi manajemen untuk analisis volume laba titik impas adalah sebagai berikut. Selanjutnya jumlah unit yang terjual, yaitu biaya tetap plus laba dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Biaya tetap dalam kasus tersebut adalah Rp110.000 untuk sewa tempat ditambah upah penjaga atau karyawan. Sementara biaya variabel seharga Rp260.000 untuk ongkos bahan dan tukang jahit persatuan. Maka persamaannya menjadi seperti ini, yaitu jumlah unit yang terjual sama dengan Rp110.000 ditambah 0. Lalu dibagi Rp30.000 dikurang Rp26.000. Jumlah unit yang terjual yaitu Rp110.000 dibagi Rp4.000. Jumlah unit yang terjual sama dengan 27,5. Dengan akuntansi manajemen di atas, dapat disimpulkan agar tak rugi si penjual itu harus mampu menjual baju sebanyak 27,5 potong. Dengan kata lain, ia harus mendapatkan uang sebesar Rp825.000. Hasil kali 27,5 unit dan Rp30.000, keuntungannya baru akan didapat ketika si penjual itu menjual lebih banyak dari 28 potong baju. Sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah atau kurang jelas, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.